Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat EKG dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, kembali bersama saya Abu Najma di channel YouTube Abu Najma EKG. Pada video ini saya ingin kembali refresh materi tentang sumber PageMaker Jandong, tapi dalam bentuk Q&A ya, pertanyaan dan jawaban. Silakan disimak pertanyaannya, begitu juga jawabannya, dihafalin dan dipahami. Apabila nanti setelah selesai menyimak video ini ada hal yang mungkin tidak sependapat, barangkali dulu pernah mendapatkan pembelajaran EKG atau pengajar EKG-nya kok tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Abu, silakan, welcome, japri Pak Abu, ayo kita diskusi, apa masalahnya. Tapi ingat, dengan niat yang baik, yaitu untuk kebaikan bersama dan kemajuan bersama. Oke? Kalau oke, kita lanjutkan. Baik. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Ada 12 pertanyaan ya, teman-teman. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan irama sinus atau sinus? Sebenarnya jawaban detailnya sudah Pak Bu jawab dan jelaskan di video yang lalu, judulnya memahami istilah sinus. Ya, silakan disimak teman-teman. Detail Pak Bu jelaskan di sana. Oke, jadi kalau yang ditanya apa yang dimaksud dengan irama sinus atau sinus, singkat padat jawabnya, yaitu sumber pacemaker-nya berasal dari SA node. Jadi kalau kita baca EKG, yakin sumber pacemaker-nya berasal dari SA node, yakin sumber utama pacemaker-nya berasal dari SA node, maka dinamakan sinus atau irama sinus. Udah, itu aja. Oke. Pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan sinus rhythm? Kadang teman-teman menyamakan antara sinus rhythm dengan irama sinus. Ya. Ini pun juga penjelasan detailnya sama di video yang sama, yaitu memahami istilah sinus. Silahkan disimak. Jadi kalau yang ditanya apa yang dimaksud dengan sinus rhythm, jawabannya adalah sumber pacemaker-nya berasal dari SA node dengan frekuensi jantung atau heart rate-nya ketika kita hitung masih di range atau antara impuls dasar SA node. SA node kan mempunyai impuls dasar, teman-teman. Yaitu berapa? 60 sampai 100 kali per menit. Jadi kalau kita baca EKG, yakin sumbernya dari SA node dan heart rate atau frekuensi jantungnya masih antara 60 sampai 100 kali per menit atau masih di range impuls dasar SA node, namanya sinus rhythm. Udah, itu aja. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga. Apa ciri EKG untuk sumber pacemaker dari SA node? Nah, ini pun juga udah Pak Bu jelaskan secara detail ya di video yang judulnya memahami istilah sinus. Silahkan disimak. Oke, jadi kalau ditanya apa ciri EKG untuk sumber pacemaker dari SA node? Jawabnya adalah ada gelombang P
Jika kita lihatnya di lead 2, gelombang P-nya harus positif. Oke? Jika lihatnya di lead AVR, gelombang P-nya harus negatif. Atau boleh digabungkan. Ada gelombang P positif di lead 2, ada gelombang P terbalik atau negatif di lead AVR. Itu ciri sumber pacemaker dari SA node. Jelas, teman-teman? Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah sinus ritme selalu mempunyai irama teratur atau reguler? Belum tentu. Ya. Jika tidak disertai dengan masalah lain atau kelainan yang lain, insya Allah iramanya pasti teratur atau reguler. Itu aja jawabnya. Kalau kita baca EKG nggak ada masalah, ya, semuanya oke, ya, yakin tidak iramanya pasti reguler atau teratur. Itu saja. Jadi sekali lagi belum tentu. Jawabnya itu aja, belum tentu. Oke. Lanjut pertanyaan ke-5. Apakah sinus ritme bisa iramanya tidak teratur atau irregular? Nah, nyambung nih ya dengan pertanyaan keempat. Sangat bisa sekali, banget. Ya kan? Jadi kalau sinus ritme disertai dengan kelainan, bisa saja iramanya jadi tidak teratur atau irregular. Apa contohnya? Sinus ritme disertai dengan ekstrasistol, itu pasti iramanya irregular. Atau sinus ritme disertai dengan AV block second degree tipe 1, tipe 2 misalkan. Pasti tidak teratur iramanya. Jelas teman-teman? Ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan irama junctional atau junctional? Sama seperti tadi, apa yang dimaksud dengan irama sinus atau sinus? Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan irama junctional atau junctional, jawabnya adalah sumber pacemakernya berasal dari AV node. Udah, itu aja. Jadi kalau kita baca EKG, ya, diketahui sumber pacemaker utamanya dari AV node, maka dinamakan irama junctional atau junctional. Dah, begitu teman-teman. Oke? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketujuh ya, pertanyaan ketujuh. Apa yang dimaksud dengan junctional rhythm? Sama seperti halnya apa yang dimaksud dengan sinus rhythm ya. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan junctional rhythm, artinya sumber pacemakernya berasal dari AV node dan frekuensi jantung atau heart rate-nya ya masih di impuls dasar, antara impuls dasar AV node, yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Itu junctional rhythm. Jelas, teman-teman? Ya. Oke. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, ke-8. Apa ciri EKG untuk sumber pacemaker dari AV node? Nah, tolong harus dihafal ya, teman-teman. Sama halnya dengan yang dari SA node juga harus dihafal. Oke, apa ciri sumber pacemaker yang berasal dari AV node? Apa ciri EKG-nya? Oke, pertama, tidak ada gelombang P dengan kompleks QRS-nya sempit atau normal. Jadi kalau yang tidak ada gelombang P-nya,
kompleks QRS-nya harus normal atau sempit. Oke? Jika ada gelombang P, nah kita lihatnya di lead mana dulu? Kalau kita lihatnya di lead 2, maka gelombang P-nya terbalik. Bisa sebelum, bisa sesudah kompleks QRS. Oke? Kalau lihatnya di lead AVR, gelombang P-nya positif. Bisa sebelum, bisa sesudah kompleks QRS. Jelas? Nah, yang ada gelombang P-nya ini teman-teman yang terbalik ataupun yang positif tadi, ya, misalkan di lead 2, gelombang P-nya kan terbalik sebelum atau sesudah kompleks QRS. Nah, kompleks QRS-nya bagaimana? Harusnya sempit atau normal. Harusnya. Tapi bisa saja kompleks QRS-nya lebar. Tapi tetap sumber utama pacemaker-nya dari Avenue. Hanya ada masalah di sistem konduksi jantung di ventricle. Kalau lihatnya di AVR, gelombang P-nya positif, sebelum atau sesudah, sama kompleks QRS-nya harusnya sempit atau normal. Tapi bisa saja lebar. Jelas teman-teman? Oke, kita lanjut ke pertanyaan 9. Apa yang dimaksud dengan irama idioventrikular atau idioventrikular? Simple jawabnya. Sama halnya pertanyaannya dengan apa yang dimaksud dengan irama sinus? Apa yang dimaksud dengan irama junctional? Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan irama idioventrikular? Sumber pacemaker-nya berasal dari area ventricle atau Purkinje cell, ya, begitu. Jadi kalau kita baca EKG, sumber pacemaker-nya dari ventricle atau Purkinje cell dinamakan irama idioventrikular atau idioventrikular. Jelas? Pertanyaan ke-10. Apa yang dimaksud dengan idioventricular rhythm? Jawabnya adalah sumber pacemaker-nya berasal dari ventricle, ya, dengan frekuensi jantung atau heart rate masih diimpuls dasar ventricle atau Purkinje cell, yaitu berapa? 20 sampai 40 kali per menit. Udah gitu aja. Oke. Lanjut pertanyaan 11. Apa ciri EKG untuk sumber pacemaker dari ventricle atau Purkinje cell? Gampang, tolong dihafal ya. Tidak ada gelombang P, kompleks QRS-nya lebar. Makanya kalau kita baca EKG tidak ada gelombang P, jangan buru-buru bilang dari Avenue, ya. Kita cek dulu kompleks QRS-nya sempit atau lebar. Kalau sempit dari Avenue, kalau lebar dari ventricle. Nah, itu jawabnya. Ya. Tidak ada gelombang P, kompleks QRS-nya lebar. Itu saja jawabnya. Oke? Pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan 12. Apa ciri EKG untuk sumber pacemaker dari atrial atau atrium? Tolong dicatat atau tolong dihafalin ya. Nah, nggak boleh nggak hafal. Ada 3 teman-teman. Ada 3. Yang pertama, mempunyai morfologi gelombang P yang beda dengan gelombang P yang berasal dari S anode. Ya. Makanya tolong lakukan mapping. Ya,
Pak Bu selalu menggembor-gemborkan mapping, ya. Lakukan mapping. Kalau nggak pernah melakukan mapping ya sulit membedakan nanti. Dan sekali lagi ciri yang pertama adalah apa? Mempunyai morfologi gelombang P yang beda dengan gelombang P yang berasal dari S anode. Yang dari S anode mereknya kucing atau si manis. Yang dari atrial mereknya tikus. Kucing sama tikus kan beda. Pak Bu, bagaimana untuk membedakan tikus dengan kucing? Makanya tolong lakukan mapping. Ya, biasakan mapping. Jelas? Yang kedua. Ciri yang kedua. Ada gelombang P-nya terbalik, ya, diikuti garis isoelektrik yang jelas sebelum kompleks QRS. Itu ciri yang kedua. Oke. Ciri yang ketiga adalah mempunyai gelombang P yang khas bentuknya. Ada yang khas seperti gigi gergaji, ya. Bukan gigi gergaji yang ompong ya, tapi gigi gergaji yang masih baru. Khas bentuknya seperti gigi gergaji. Atau yang biasa kita kenal dengan istilah atrial flutter. Oke. Khas yang kedua, gelombang P-nya fibril atau bergetar. Ya. Fibril atau bergetar. Atau yang biasa kita kenal dengan istilah atrial fibrilasi. Jelas teman-teman? Ya. Jadi pesan Pak Bu, siapapun yang sungguh-sungguh ingin belajar EKG dan ingin bisa baca EKG, please kuasai materi dasar EKG ini dengan baik. Jika tidak, impossible bisa baca EKG dengan nyaman, ya. Maka dari itu, tolong disimak videonya berkali-kali, berulang-ulang. Kalau masih bingung, ada yang mengganjal, silakan langsung aja japri. Mangga yang tadinya belajarnya bukan sama Pak Bu ataupun alumni Pak Bu, silakan. Ya, yang penting niatnya mau belajar, ingin maju bersama. Silakan, jangan sungkan japri Pak Bu. Ya, saya rasa itu saja teman-teman. Atau barangkali teman-teman mau ingin gabung bersama kelasnya Pak Bu, silakan gabung di kelas EKG online. Oke? Dengan teman-teman yang lainnya. Saya rasa itu saja apa yang bisa Pak Bu sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar, berusaha semaksimal mungkin, berdoa, insya Allah kita akan berhasil bisa baca EKG. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.